Cuman memang tidak semua orang kuat masuk wilayah iman nih, ibu bapak. Karena teorinya begini nih, ini penting nih buat anak-anak muda. Kalau akal begini, lihat dulu baru saya percaya mau ikut. Dengar dulu, bukti dulu baru saya mau ikut. Iman enggak begitu, percaya dulu walaupun kau belum lihat, percaya dulu walaupun kau dengar, bahkan percaya dulu walaupun belum ada bukti. Nanti baru Allah buktikan kepercayaanmu itu. Makanya sering kadang tidak masuk akal. Makanya sering kita ngomong, ini kan enggak begini, harusnya tuh begitu. Ini akal. Wilayah iman mah silahkan. Mana contohnya Ustadz? Nuh, sekarang saatnya bikin perahu. Masih ingat cerita Nabi Nuh? Siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Tapi satu syarat Nuh, kau bikin perahunya di puncak gunung. Coba kalau saudara yang jadi Nabi Nuh, mungkin begini, ya Allah maaf sedikit konfirmasi ya Allah. Ini SK-nya salah enggak ya Allah ya? Bilih salah ngetik ya Allah. Masa bikin perahu di puncak gunung? Asa enggak nyambung nih ya Allah. Pantasnya bikin perahu mah di pinggir sungai, di tepi pantai, sebab perahu berlayarnya di air. Itu akal. Untung bukan sampean yang jadi Nabi Nuh, Mas. Nabi Nuh menenggelamkan akalnya dalam lautan keimanan. Apa dia katakan? Sami'na wa ata'na. Mangga ya Allah. Pergi Bu, bikin di sana. Lah orang-orang yang tidak beriman kan mikir, Nuh ngaco, kamu mikir, Nuh mikir. Nggak masuk akal bikin perahu di puncak gunung. Kamu tahu nggak perahu berlayar di mana? Di air. Lah bikin di sini ngapain? Di sono tuh, di sebelah sungai. Ngaco nih, kata orang tidak beriman. Kata Nabi Nuh, biarin aja, Allah yang mau. Mangga saja, saya mengikutin saja. Sudah selesai perahunya Nuh, sudah ya Allah. Masukkan orang beriman, lepas talinya, ucapkan olehmu, Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Turun hujan, arba'ina yauman, 40 hari 40 malam, minas sama'i wal ard. Air keluar dari langit, dari bumi keluar. Semesta tenggelam, termasuk gunung. Baru orang beriman mengatakan, Sadaqallahul azim, maha benar perintahmu ya Allah. Untung saya nurut ya Allah. Oh, enggak semua orang kuat Pak, percaya udah. Wong semua takdir Allah yang menentukan. Apalagi cerita Nabi Musa lebih hebat lagi. Ibunya melahirkan laki-laki. Kebijakan Raja Fir'aun apa waktu itu? Laki-laki bunuh, perempuan boleh hidup, betul? Ya Allah, Engkau maha berkuasa, Engkau pasti maha bisa. Selamatkan bayiku laki-laki dari kebijakan Raja Fir'aun yang mau nyembelihlah laki-laki bayi ya Allah. Boleh. Ayo kita buktikan. Asal Engkau nur, siap ya Allah. Masukkan bayinya dalam peti, sudah ya Allah. Hanyutkan ke sungai Nil dan arahkan dia ke istana Fir'aun supaya bayi ini ketemu dengan Raja Fir'aun. Duh, kalau ibu-ibu LPSK yang jadi ibunya Nabi Musa pasti protes lagi, ya Allah, tahu tidak yang mau membunuh kan Fir'aun ya Allah. Allah suka bercanda deh ini mati nih ya Allah, nggak terlindungi nih saksi. Masya Allah, untung Bu, iman. Aduh ya Allah, bismillah, dihanyutkan. Allah atur bayi ketemu sama permaisuri yang lagi mandi, dibikin cinta di hati. Walqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini. Ngomong permaisuri ke raja, Kanda, boleh tidak Dinda minta satu permintaan? Duh, apa yang tidak kalau Adinda yang minta? Boleh enggak bayi ini hidup? Boleh. Tapi dia laki-laki Kanda. Oh, kalau laki-laki jangan. Karena raja sudah punya kebijakan laki-laki bunuh. Ini harus segera dibunuh Adinda. Tolong satu ini aja bayi laki-laki. Jangan. Kanda malu sebagai raja sudah bikin kebijakan laki-laki bunuh. Sekarang harus dibunuh bayi ini.
Kanda kalau mau maksa bunuh bayi ini, bunuh juga Adinda. Waduh, mana laki-laki kuat sama godaan wanita. Jadi pimpinan di kantor, kalau di rumah mah jadi bawahan. Jadi staf. Saya tanya pada saudara, halo, di mana akhirnya Nabi Musa dibesarkan? Di istana. Siapa yang membesarkan? Fir'aun, malah diangkat jadi anak angkat. Nggak masuk akal. Tapi kalau pakai iman, beres. Allah yang menskenariokan, beres sudah. Segitu rumitnya permasalahan Musa, beres buat Allah karena punya iman ibunya. Apalagi saudara ada permasalahan misal di kantor, lebih beres lagi kalau saudara punya Allah mah. Fala tayasu min rahmatillah. Tapi nanti begini Ustaz, alah begini tuh kata akal kita, ikutin saja. Kalau engkau punya Allah hebat, nanti juga tiba-tiba hebat aja. Halo? Tapi nanti rubah nih Ustaz. Kalau perubahan begini nih, nanti kita bisa babak belur nih, bisa tidak sesuai dengan harapan. Enggak ah. Film yang bagus kan di mana-mana juga jagoannya hancur dulu. Saudara enak nggak nonton film jagoannya menang terus? Jawab. Halo? Apa enaknya? Justru film India tuh kan enaknya begitu. Insya Allah. Bukan berarti saudara harus dipenjara dulu, bukan. Artinya nikmatilah hidup nih. Justru nikmatnya hidup nih ada manis, ada pahit, ada sehat, ada sakit, ada di atas, ada di bawah. Ada lapang, ada sempit, ada susah, ada mudah. Tapi tetap dalilnya itu tuh, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, Allah tetap Tuhannya dalam segala keadaan. Lagi jadi pejabat, Allah Tuhannya. Lagi jadi bawahan, Allah Tuhannya. Lagi kaya, Allah Tuhannya. Lagi miskin, Allah Tuhannya. Lagi sakit, Allah Tuhannya. Lagi sehat juga, Allah Tuhannya. Senang, Allah Tuhannya. Sedih, Allah Tuhannya. Kalau orang yang sudah istiqomah begini, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan ribuan malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan sudah diberitakan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Gitu. Kenapa Ustaz cerita begini Ustaz? Ya ada orang-orang tuh yang berubah Pak. Waktu jadi bawahan Allah Tuhannya. Duhur sholat berjamaah, tahajud rajin, baca Quran sering, sunnah dilaksanakan. Waktu jadi bawahan, Allah kasih dia jabatan. Sudah mulai itu, Allah bukan Tuhannya, tapi jabatannya. Sudah mulai segala-galanya dipentingkan untuk jabatan, bukan karena Tuhan Allah. Waktu belum nikah, waktu masih ngontrak, Allah Tuhannya. Tidak sedikit lapang rezekinya, sudah mulai harta Tuhannya. Sholat sisa waktu, itu pun kalau masih ada waktu. Kalau enggak ada, dijamak saja semuanya. Alasannya apa? Ini kan rapat penting. Kalau enggak rapat kan nanti bisa kena teguran. Kalau enggak dilaksanakan ini kan takut kena SP. Sudah takutnya pada atasan, pada jabatan, bukan lagi pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Wis, mulai hari ini, satu, kuatin iman. Kalau iman mah jadi tenang. Apa keadaan yang cocok?
maaf yang tidak cocok jelek? Tidak. Kenapa Allah kasih informasinya lewat dalil? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, kamu tidak sukai, padahal itu baik untukmu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukai, kamu ingini, padahal itu jelek untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu buat besok-besok apa yang terjadi pada kita. Kita mah tidak tahu apa-apa. Ada seorang pemuda doa, Ustaz, ini hari Jumat doain saya dong, saya belum nikah Ustaz. Jadi semoga saya bisa segera nikah. Mumpung hari Jumat, baca surat Kahfi, baca salawat Nabi nih. Saya diajarin oleh guru saya 400 kali. Siapa tahu berwasilah dengan bacaan Quran, dengan salawat, ijabah doa. Nurut kan, habis Jumat dia baca surat Kahfi, yang lain pulang, baca salawat Nabi. Udah sepi, doanya singkat. Ya Allah, dengan berkahnya surat Kahfi dan salawat Nabi, semoga ada perempuan yang tertarik pada saya untuk jadi istri. Amin. Keluar masjid, baru melangkah 50 meter, ini doa benar-benar bergerak. Ada yang tertarik pada pemuda ini. Cuman menggonggong. Ternyata digigit anjing. Kalau akal, kalau kecocokan hati, pasti kan ngomong begini, ya Allah, salah kirim, ya Allah. Saya itu mintanya jodoh perempuan, memang anjingnya anjing betina, ya Allah. Nggak cocok kan? Salah nih sepertinya. Tapi belum selesai bro, namanya takdir tuh tenang. Allah tuh filmnya suka bagus. Ditolong oleh masyarakat, bersimbah darah, dibawa ke rumah sakit rabies kan, harus nginep 2 hari. Lukanya harus dijahit. Kebenaran yang menjahit seorang suster yang baru keluar dari akademi perawat. Begitu ngejahit, gemeter, jatuh benang sama jarum. Suster ngambil, pasien ngambil. 2 tangan ketemu di 1 jarum. Mata bertatapan. Langsung terajana. Apa susahnya buat Allah dalam waktu 2 hari menumbuhkan benih-benih cinta di antara pasien dan perawat. 1 bulan ta'arufan, 3 bulan menikah. Malam pertama baru kebuka tuh iman pemuda. Ya Allah, maafkan saya buruk sangka pada anjing itu ya Allah. Rupanya jodoh saya lewat anjing ya. Makanya yang belum punya jodoh, hari Jumat baca surat Kahfi sama salawat Nabi mas. Cari anjing. Kemana anjingnya udah tahu nggak? Pengen digigit ya? Nggak mau. Pengen digigit anjing, ditebruk angkot. Halo, kadang yang tidak cocok tuh belum tentu tidak baik. Jadi syariatnya digigit anjing bagus tidak nih? Buat pemuda, ya bagus, memang jalannya begitu. Nah, nitip nanti di kantor, di kerjaan, ada perubahan, ada baik sangka aja. Tapi nanti saya disewis lah. Tong banyak mikir teuing hidup teh. Kita memang mungkin masih biasa sekarang. Ada cicilan, gaji pas-pasan, ditambah situasi yang belum menentukan. Tapi kalau Allah mau tiba-tiba kita karir cemerlang, banyak rezeki, ya siapa yang menghalangi? Sebab Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.